Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina wa limuallimina wa limuallimi muallimina wa limuallifi kutubina Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membacakan kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah juz yang pertama yang ditulis oleh Syekh Imam Abdul Jabbar, Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah ta'ala. Qala Syekh Imam Abdul Jabbar fi kitabihi Al-Mabadi'ul Fiqhiyah al-juz'ul awal, soal ma al-Islam, ma utawi apa iku al-Islamu kang aran Islam. Apa Islam? Huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi nabi sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas wa sa'adatihim. Huwa utawi agama Islam iku ad-dinu agama alladzi nyatane agama ba'atsa kang wis ngutus sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan alladzi ngutus ing sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ing sayyidana ing Gusti kita Muhammadan nyatane Nabi Muhammad sallallahu muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Diutus Kanjeng Nabi kelawan agama Islam iku nggo apa? Li hidayatin nas, krana kanggo petunjuk kagem menungso wa sa'adatihim lan kebahagiaane menungso. Nah, para hadirin rahimakumullah, agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menurunkan siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan sak pituruté. Kepada Kanjeng Nabi diturunkan agama Islam itu untuk apa? Para hadirin, adalah li hidayatin nas, untuk menjadi petunjuknya bagi manusia. Jadi hukum halal dan haram yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iki oleh, iku ndak oleh, kongkon salat sedina sewengi paling sithik 5 wektu, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, nek iso ya ditambahi salat-salat sunnah, apa salat duha, apa salat qobliyah ba'diyah, apa salat tahajud. Kemudian kita dilarang untuk melakukan keharaman-keharaman, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh judi, tidak boleh melakukan riba. Kita diwajibkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapak kita. Kita disuruh oleh Allah untuk menegakkan kebenaran, menegakkan khilafah. Bahkan ini semua adalah untuk hidayatin nas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Lah petunjuk manusia itu untuk apa? Para hadirin rahimakumullah, kita semua ini kan nanti akan kepingin pulang kepada rumah mbah buyut kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dengan istrinya yaitu Ibu Hawa. Di mana rumahnya? Bukan di neraka para hadirin, tapi di surga. Nah, agama Islam inilah yang nanti akan menjadi petunjuk kemana jalan menuju surga itu, nganan kah, ngeri kah, ngulon tah, ngetan tah. Itulah jalan agama Islam yang menjadi petunjuk untuk menuju balik ke rumah nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa. Insya Allah nanti kita akan dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana di surga. Lah kalau kita ini mengikuti petunjuk begitu para hadirin, akan sampai kepada tujuan. Akan tetapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk itu, lah sampai dari mana? Ya, wong tidak ikut petunjuk ya, ya mungkin akan tersesat. Wong di akhirat itu cuma 2 tempat ya, kalau tidak surga ya neraka. Maka kalau kita ikut petunjuk, kita insya Allah akan sampai ke tujuan, ke surga.
Kalau tidak ikut petunjuk maka kita akan tersesat. Itu. Nah, kemudian selain untuk menjadi petunjuk bagi manusia, wa sa'adatihim, dan untuk menjadi kebahagiaan manusia. Para jemaah rahimakumullah, dengan adanya syariat Islam, kita diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka kita ini bahagia para jemaah. Umpamanya tidak ada syariat birrul walidain ini, maka orang-orang tua, orang-orang sepuh, orang-orang jompo yang sudah tidak lagi produktif mungkin akan dibuang para hadirin. Akan dibuang, tidak dikarepni, tidak diopeni. Kenapa? Karena tidak produktif, tidak menghasilkan materi, tidak bisa bekerja, ngerepoti dan seterusnya. Akan tapi oleh karena ada birrul walidain, kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, maka orang tua meskipun mereka itu sudah jompo, kita tetap openi mereka, dan itulah kebahagiaan baik bagi orang tua itu ataupun juga bagi anaknya. Bagi anaknya apa? Kok baik? Kan capek Pak. Iya, baik karena Pak anaknya ngerti bahwa dengan birrul walidain ini dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau tidak ada syariat Islam, tidak ada agama Islam, kita ini hidup bertetangga, mungkin akan gegeran terus ya, yang kuat yang menang. Tapi oleh karena ada peraturan agama Islam bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Nah, tetangganya ini mau orang agama Islam, mau tetangganya ini selain agama Islam, tetap wajib untuk kita muliakan. Cara memuliakannya tentu bukan ikut misalkan ketika mereka merayakan hari-hari besar kita ikut, bukan begitu para hadirin. Ketika misalkan kita ini masak ya, maka wis paribasane kuah masakannya itu kamu perbanyak gitu loh, nanti biar bisa dibagi kepada tetangga. Demikian juga ketika misalkan kita punya kambing, punya ayam, jangan sampai kambing atau ayam kita itu ngotorin rumahnya tetangga. Termasuk ketika kita punya pohon mangga atau pohon apa gitu, jangan sampai daunnya itu kemudian mengotori halaman rumah tetangga. Nah, itulah cara kita untuk memuliakan mereka. Umpamanya tidak ada syariat itu, maka ya yang kuat yang menang, ya yang lemah akan selalu jadi kalah-kalahan terus berhadirin. Itulah para jamaah rahimakumullah, agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk hidayah, petunjuk bagi manusia biar sampai kepada tujuannya di surga dan untuk menjadi kebahagiaan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.